Saya sebagai seorang penterapis mencoba untuk mendalami kenapa anak ini sampai punya niatan merubah diri tetapi tidak mampu merubah diri. Saya tahu saya ini menuju pintu penjara, saya menuju pintu neraka, kan dosa judi, penjara karena melawan hukum. Saya tahu bahwa saya kalau kuliah bisa tidak lulus gara-gara ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga dia butuh tenaga profesional untuk menyembuhkan dirinya. Karena di dalam judi itu ada kecanduan, perilaku kebiasaan terus-menerus itu di dalam otak tercatat sebagai sebuah perintah. Ya, jadi itu sebagai perintah. Jadi otaknya itu akan memerintah terus-menerus kecanduan. Ya. Ternyata tidak semua orang itu bisa kecanduan HP, game, judi online, itu tidak semuanya, Bu. Hanya orang-orang yang kosong pikiran di dalamnya itu ada. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi yang terhormat Ibu DPRD Kabupaten Gresik, Ibu Haji Nur Saidah SEMM, yang saya hormati Bapak Camat Dulu Sampean, Bapak M. Dedi Hartadi SSTP MSI, yang saya hormati juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dulu Sampean, Ibu Siva Dedi Hartadi, dan yang saya hormati Ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Dulu Sampean. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online. Lalu juga salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bersama berbahagia, untuk meningkat acara perlu kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Camat Dulu Sampean, dan yang ketiga arahan dan juga dari narasumber dari Ibu Haji Nur Saidah, dan nanti yang keempat sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Sudah. Oke, mohon maaf saya salah. Jadi setelah narasumber nanti akan ada acara tanya jawab atau diskusi. Untuk meningkat acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan apa yang kita laksanakan bisa menjadikan manfaat bagi diri kita dan juga bagi warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Dulu Sampean. Al-Hadini wa al-Qinitin Salih Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Dulu Sampean kepada yang terhormat Bapak M. Dedi Hartadi SSTP MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sini semangat ya. Iya, semangat Pak. Sini, lemes nih. Dari sana apa nggak? Tua-tua semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu DPRD Kabupaten Gresik, Ibu Haja Nur Saidah, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Tidak asing lagi ya. Kenal semua pasti ya, nggak kenal kebacut dan hadir. Karena beliau ini adalah tokoh tidak hanya di Kecamatan Duduk Sampean, tetapi beliaunya sudah lama berkiprah di dunia politik, menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik sudah berapa periode? 3 periode? 4 periode. Oh, ngomong dulu. 3 periode. 4 periode. Aduh, Pak, berarti ingatan masih tajam. Waduh. Tepuk tangan dulu beliaunya. Jadi alhamdulillah beliaunya selalu membersamai kita, ya, kecamatan dan juga desa-desa, tentunya juga ibu-ibu dari tim penggerak PKK kecamatan maupun tim penggerak PKK desa. Mudah-mudahan beliaunya selalu sehat dan juga makin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti bisa ini mungkin DPR pusat ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Lurah, Pak Said mudah-mudahan nanti juga layak menjadi DPRD Kabupaten Gresik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Haji Ikram Rosadi, beliaunya kasih pembangunan dan juga rekan-rekan dari kecamatan. Yang kami hormati mungkin teman hidup saya. Ketua tim PKK kecamatan beserta ibu-ibu semuanya, pengurus kecamatan dan juga anggota ya PKK kecamatan Duduk Sampean. Yang kami banggakan tentunya ibu-ibu ketua tim penggerak PKK desa atau pengurus ataupun anggota yang ada pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan akal sehat hingga dapat hadir mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi mohon maaf ini kami gabung ya, jadi ada kegiatan pertemuan rutin panjenengan dan juga kami gabung dengan kegiatan monitoring evaluasi. Ini adalah kegiatan dari pemerintah Kabupaten Gresik. Jadi Bapak Ibu anggota DPRD dan juga Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati itu turun ke lapangan, ke dinas-dinas, ke OPD, badan termasuk kecamatan dan juga ke beberapa desa, dimonitor bagaimana program kegiatan itu berjalan dengan lancar atau tidak. Dan tentunya kita itu membutuhkan apa? Motivasi dan seperti itu, petunjuk arahan bimbingan supaya program kegiatan khususnya kalau pagi hari ini PKK di Kecamatan Duduk Sampean mudah-mudahan bisa berkibar, tentunya bisa makin sukses dan juga menjadi yang pertama di Kabupaten Gresik dan seperti itu. Nah tentunya kami berharap ya nanti mungkin ada tanya jawab juga dari panjenengan atau mungkin usulan kepada Bu Haja Nur Saidah ya, apa macam-macam lah, silakan ya, seperti itu. Itu terkait dengan kegiatan ini. Jadi alhamdulillah kita semuanya sehat. Jadi langsung nolong. Jadi kebetulan berbarengan tadi gugunya selesai acara penetapan calon kepala desa antar waktu desa Watek Kidul. Ada 2 calon, Gus Asifur dan Mas Muhammad Dail. Jadi
tadi penetapan, terus pengundian nomor urut sekaligus deklarasi damai. Nah, tadi kami izin sambutan sebentar langsung kembali ke sini. Jadi terkait dengan kegiatan ini sekali lagi monitoring dan evaluasi. Banyak program yang harus dievaluasi, apalagi ini di akhir tahun 2025. Diharapkan tahun 2026 program kegiatan itu semakin lebih baik dibanding tahun 2025 ini. Nah, materi terkait dengan momen itu banyak, ada terkait dengan peningkatan kapasitas, ya, ada kemarin bahaya narkoba di sekolah itu juga, terus ada kunjungan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah kemarin terkait dengan data kemiskinan. Nah, alhamdulillah berkat motivasi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan juga dari Bapak Ibu dari DPRD Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduk Samban itu alhamdulillah berkat kekompakan semuanya, ya, banyak yang kita sukseskan seperti itu. Terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, itu nomor 1 kita. Tepuk tangan ya untuk tentunya ini berkat dorongan panjenengan semuanya ya, alhamdulillah desa-desa kompak. Pembentukan dan juga legalitas itu nomor 1 se-Kabupaten Gresik. Kemarin yang kedua, setelah hadirnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, ada pendataan namanya Gresik Soya, data kemiskinan. Padahal itu hanya kurang lebih 2 minggu. Kita alhamdulillah Duduk Samban juga nomor 1 100%. Tepuk tangan lagi. Jadi luar biasa, makanya di Duduk Samban ini istilahnya nyaman. Zona nyaman itu di sini karena apa? Kuncinya adalah kekompakan, kan seperti itu. Forkopincam kompak, kepala desanya ya luar biasa. Ketua PKD-nya Pak Suryanti dibantu oleh seluruh Bapak Ibu kepala desa. Sekdesnya juga semua kompak, perangkat desa kompak. Ibu-ibu dari tim penggerak PKD desa juga kompak. DPD semuanya. Nah, ini modal utama sehingga program kegiatan dapat berjalan dengan lancar semuanya. Jadi nggak terasa, kami nggak terasa sudah 2 tahun sekam, 4 tahun camat di sini. Jadi kayaknya terasa singkat, enggak terasa singkat. Terasa baru setahun ya, ternyata sudah lama di sini. Mungkin saya nyaman, tetapi jangan paling belengar camat. Nanti kan seperti itu. Belum terasa kok, masih 1 hari. Jadi 4 tahun camat ya. Ini kayaknya yang paling lama saya di antara camat-camat yang ada ya sekarang ini. Lama di Kecamatan Duduk. Yang lain itu baru 3 tahun, 2 tahun seperti itu. Kalau kepala desa ya lama ya, 8 tahun, ada yang sudah lebih lah, belasan tahun seperti itu. Itu. Terus terkait dengan materi tentunya nanti banyak akan disampaikan oleh Ibu Haja Nur Saidah, mungkin sekilas mawon ya. Terkait dengan judi online dan pinjaman online. Dan ini namanya judi ya, itu kan biasanya kan apa? Di awal itu pasti ada keuntungan-keuntungannya. Kita tertipu atau terjebak. Kita terjebak dengan apa? Keuntungan. Judi itu macam-macam. Ada, kalau ini kita fokus di judi online. Ada sing itu judi bola itu ada istilahnya anak-anak itu sekarang apa? Slot dan sebagainya. Saya nggak tahu. Cuma pada saat turun ke desa, anak-anak sekolah itu paham, ngerti namanya slot. Nah, saya nggak ngerti. Nah, ini ternyata yang saya ketahui itu pegawai ada. Pegawai itu ada, DPRD itu ada. Dulu, tapi sekarang sudah alhamdulillah karena banyak permasalahan, gitu. Akhirnya sudah insaf kembali ke jalan yang benar. Nah, ada yang sampai jual sepeda motor, jual rumah.
rumah tangganya berantakan gara-gara judi itu. Makanya saya harapkan panjenengan mengecek aktivitas dari suaminya, putra putrinya, jangan sampai di HP-nya ada aplikasi judi online. Karena waktu mengesahkan itu kadang putra putri kita HP-nya itu di password, kan seperti itu. Cuman harus ada pendekatan. Sama, kami juga punya dua putri ya. Nah, passwordnya ibunya kami minta harus tahu. Jadi dipantau pergaulannya, aktivitasnya, termasuk bagaimana. Apalagi punya putra itu harus lebih ekstra hati-hati. Banyak masalah, miras, narkoba, seperti itu. Itu gara-gara pergaulan, gara-gara pergaulan. Jadi tolong ini bantuan panjenengan semuanya supaya tidak ada yang terjerat kasus judi online. Apakah di Indonesia kan ada yang terjaring? Sudah, saya informasikan perangkat desa itu juga sudah ada. Warga, apakah ada banyak? Nah, dikira singitan di kamar sambil main judi online, nggak ketahuan. Mungkin ada yang di kamar mandi, nggak ketahuan. Di loteng misalkan, tetap ketahuan karena namanya jaringan itu bisa diakses. Polda Jatim itu namanya punya kegiatan. Nah, di sana ada tim cybernya. Jadi langsung dari Polda, juga langsung dijemput oleh Polda. Seperti itu yang judi online. Kelas mau ya, nanti lebih lengkap aja mau saya. Untuk pinjaman online, nah ini panjenengan kadang ada tawaran ya, tawaran melalui HP. Saya pun banyak tawaran itu. Cukup kirim KTP, hati-hati. Jadi KTP panjenengan itu juga bisa disalahgunakan. Jadi tolong hati-hati. Terkait dengan kemudahan sangat mudah, mungkin cairnya cepat, tetapi bunganya luar biasa, bisa mencekik, bisa ada yang 100% sampai 1000% itu ada. Nah, jadi tolong tidak ada yang terjerat pinjaman online, pinjol. Apakah dulu sampai belum ada? Banyak. Saya pada saat ini ada RAT operasi wanita, ikut keliling, kami juga memantau di sana. Ternyata banyak yang terjerat pinjaman online, rentenir, apalagi rentenir banyak sekali. Sudah banyak, jadi ini sangat memprihatinkan. Saya harapkan jangan tertipu. Nah, pinjaman online itu bukan semuanya bermasalah, betul. Ada yang legal, ada yang ilegal. Legal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pasti terdata di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bisa jangan cek. Itu yang legal, tetapi yang ilegal atau yang istilahnya pinjaman yang tidak ada payung hukumnya, ini pasti tidak terdata dalam OJK tersebut. Nah, saran kami cukup dengan manfaatkan pinjam ke koperasi wanita saja. Ada Koba, mungkin ada Bumdes. Karena koperasi pasti menguntungkan. Dari anggota, untuk anggota, oleh anggota. Sudah banyak korban yang sudah berjalan dengan baik. Pada saat RAT semangat, termasuk duduk sampai luar biasa. Beberapa desa Panjunan itu yang paling top markot SHU-nya, karena RAT itu yang ditentukan SHU itu. SHU yang paling besar itu
panjangnya karena apa? Pesertanya banyak. Jadi kalau misalkan ada kegiatan ya menjelang lebaran, kadang ada yang butuh dana, ada putra putrinya masuk sekolah kan, kadang juga butuh kan, sudah cukup ke korban saja, cukup ke korban atau bumi. Jadi luar biasa, pasti hasilnya untuk kembali kepada anggota. Mungkin itu saja dari kami. Tadi dipeseni sama ketua tim penggerak dari kecamatan Ojo Suwi. Kita sebenarnya ada materi saya, cuma nggak perlu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita simak dengan baik petunjuk arahan dari Ibu Haja Nur Saidah. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun proses untuk Pak Camat. Terima kasih kepada Pak Camat. Tadi ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, beliau berharap minta doa restu dengan semuanya agar Bu Haja Nur Saidah nanti semakin sukses, jadi sampai menjadi DPR RI. Yang terbuka Pak Kades duduk juga, karena beliau nanti setelah purna berharap juga agar jadi DPR Kabupaten menggantikan Bu Haja Nur Saidah. Terus yang penting lagi Bu, Pak Camat juga menyampaikan di sini sudah 6 tahun menurut Bu Aris Nakalan, nona kene mrene kasihan Pak Camat Bu. Sudah punya kepala dinas Bu Pak Camat ini. Ngene nggih, nyuwun dongane nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi terkait sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online dari beliau anggota DPR Gresik kepada Ibu Haja Nur Saidah SMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pancet buat Bu Aris. Balik buat tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Camat dan Ibu Camat, sangat lah. Ini tadi pejabat karo ini. Ya Bu ya. Rezeki. Orang mantunya di akhirat ya, jadi pejabat karo. Sama. Nggih. Kemudian esok nanti ada Pak Imron, kemudian ada staf-staf kecamatan, dan yang tercinta yang saya lagi kangen, ibu-ibu kepala desa. Tapi ibu-ibu kepala desanya cuma sedikit. Oke? Bersamaan rapat. Ya. Saya nggak boleh mengkritik sebab saya biasanya juga diwakilkan. Yang penting ada wakilnya. Puji. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ditakdirkan untuk bertemu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dalam kondisi sehat walafiat. Cerah-cerah kok wajah buluran ini. Ada yang sedang lagi mikir yang di rumah kayak ini. Itu gitu. Ini saya jadi teringat bagaimana triknya kalau kita mau hidup itu tenang, ya ada syaratnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya mindful. Bahasa kita sholat namanya khusyuk. Ya, kalau bahasa Inggris mindful. Tapi kalau kita nih dalam posisi sangat totalitas dalam usaha kita untuk membuat diri kita sangat tenang sekali, namanya mindfulness.
Jadi orang itu kalau sudah duduk di sini, ojo mikir, ojo guneman liyane. Lho kene ya, lho kene. Ya. Jadi kenapa orang itu bisa hidup nggak tenang? Lungguh nuk kene awake, tapi pikirannya mikir putune, mikir bojone. Akhirnya kan gak tenang, ya. Duduk ya gak tenang beres. Nang mulai kapan iki Pak Camat gak mari-mari pidatoe. Nang mulai jadi dia gak akan tenang. Ketenangan itu diciptakan dari pikirannya sendiri, ya. Jadi kalau sudah di sini fokus di sini saja, ya. Pikirannya di sini saja. Menikmati, di depan bisa lihat Pak Camat. Ada Bu Camat yang cantik. Bu Camat ini kalau saya rapat menyertai, saya rapat ulang maghrib ya maghrib, sore ya. Dia termasuk tim anggaran Pak. Jadi Pak Camat itu pasti dibocori, mengerti kondisi-kondisi rapat di DPRD. Oh enggak ya Pak? Ya, tukaran-tukaran, berarti larang ilmu ya. Jadi di tingkat kabupaten, Bu Camat ini sebagai tim anggaran, beliau juga turut membahas masalah keuangan besar, tidak hanya di Kecamatan Duduk tapi sak Kabupaten Gresik. Itu beliaunya. Jadi luar biasa Bu Camat kita ini. Tepuk tangan. Ngerti bodeane duwe sak Kabupaten Gresik. Ngerti Bu. Paham. Gunur gak paham, dia paham. Ya. Gunur tugasnya hanya delek-delek kesalahan itu wae. Ya, karena tugasnya hanya pengawasan, tapi beliau ini mencatat detail kebutuhan apa saja, apalah Kabupaten Gresik. Baik, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, hari ini materinya tentang online. Saya jadi ingat ibu-ibu. Tadi malam saya ada pasien kecanduan judi online. Loh, ketepaan pagi hari ini saya materinya sama itu loh, sehingga saya bisa bercerita. Niki anaknya pegawai eselon 2 di PNS di Kabupaten Gresik ini. Ya, sampai kemudian dia itu tidak bisa fokus. Saya sebagai seorang penterapis mencoba untuk mendalami kenapa anak ini sampai punya niatan merubah diri tetapi tidak mampu merubah diri. Saya tahu saya ini menuju pintu penjara, saya menuju pintu neraka. Kan dosa judi, penjara karena melawan hukum. Saya tahu bahwa saya kalau kuliah bisa tidak lulus gara-gara ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga dia butuh tenaga profesional untuk menyembuhkan dirinya. Karena di dalam judi niku ada kecanduan, perilaku kebiasaan terus-menerus itu di dalam otak tercatat sebagai sebuah perintah. Ya, jadi itu sebagai perintah. Jadi otaknya itu akan memerintah terus-menerus kecanduan. Ya. Ternyata tidak semua orang itu bisa kecanduan HP, game, judi online, itu tidak semuanya Bu. Hanya orang-orang yang kosong pikiran di dalamnya itu ada ruang-ruang kekecewaan yang kemudian dia mencari pengalian. Nah ini kita nggak mungkin kan yang ada di sini ini judi online, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tetapi kita diberikan ilmu ini adalah untuk anak-anak kita, di mana ada kekurangan kita di dalam berkeluarga, merawat cucu, merawat anak itu ada kurang, maka dia akan mencari tempat di mana ada ruang dia untuk melampiaskan itu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Kalau kita ada anak-anak seperti itu, jangan langsung menyalahkan anaknya, tetapi kita coba introspeksi diri. Ada yang masih kurang yang kita berikan kepada anak-anak kita atau suami kita, sehingga mereka mengalihkan kesibukannya untuk itu. Itu ada salah satu faktor.
Salah satu faktor, bukan sebetulnya. Yang kedua mungkin karena komunitas atau pertemanan, ya. Nah, ini pengalaman. Ternyata setelah kita dalami, dia tidak langsung menjelaskan apa persoalannya. Dia itu, kenapa kamu kok ingin berhenti judi online? Saya ingin Bu, tapi saya tidak bisa. Saya ingin berhenti Bu, tapi saya tidak bisa. Itu sama dengan para pelaku rokok, ya, para perokok. Sama. Dia kepingin berhenti, dia tahu tidak sehat, tapi dia tidak bisa. Ternyata orang tuanya saya suruh keluar. Ketika sesi konselingnya itu saya suruh keluar. Setelah keluar, ibunya belum nyampe di pintu, dia sudah menangis. Seluruh air matanya keluar. Padahal anak ini gagah perkasa, bungkur, mau cita-citanya mau jadi polisi. Ganteng, bungkur, tinggi, besar. Tapi ternyata begitu ibunya saya suruh pindah ke ruang lain supaya dia bisa lolos dan terbuka, dia sudah mengeluarkan air mata yang banyak dan menangis sejadi-jadinya. Apa makna positif yang bisa kita ambil? Kadang manusia itu butuh tempat untuk curhat. Itu yang kemudian mungkin dia tidak dapat dari orang-orang di sekitarnya, termasuk ibu bapaknya. Paham ini? Hanya pelampiasannya itu dia pada permainan itu mungkin tidak hanya judi online, tapi mungkin ke lainnya, narkoba bisa, perokok berat juga bisa, ya, judi juga bisa, yang lain-lain bisa. Dan judi online ini hanya salah satu saja. Maka itu pelajaran yang kita bisa ambil. Salah satunya, kalau saya di sini audiennya ibu-ibu, ya ibu-ibu yang saya tarik kembali bagaimana peran dan fungsinya agar anak-anak kita, masyarakat kita tidak terkena permainan judi online. Itu salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi kita. Lalu gimana orang penjenengan bukan pemain judi online kok? Ya tak? Tugasnya hanya kita mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita. Jadi caranya adalah seperti itu. Kita kembalikan kepada fungsi diri kita masing-masing untuk mensupporting agar tidak terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana? Tidak bisa kita tangani, maka minta bantuan kepada ahli profesional. Jangan dibawa anak kecanduan ke dokter jiwa, nggak mau. Dia bukan lorok gendeng, lorok gila, nggak mau. Ya. Dia hanya punya tempat curhat profesional yang bisa mengamankan privasinya dia. Makanya kalau orang tuanya masih ada di situ, dia pasti nggak akan bisa seperti itu. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita semua, termasuk saya sendiri termasuk. Saya juga punya anak remaja nih. Ketika saya bisa menghibur terapi orang lain, belum tentu anak saya mau. Ya. Karena apa? Kita ini sudah lama berkumpul dan kita tidak mengetahui betul bagaimana parenting kita kepada anak. Satu yang dilarang dalam ilmu kejiwaan kita sebagai orang tua terhadap anak itu jangan pernah memarahi atau membentak anak. Padahal itu sering kita lakukan. Saya lanjutkan lagi ceritanya supaya ini bisa klop ya dengan kita hadir sebagai ibu-ibu kok kemudian judi online. Akhirnya apa? Ketika saya dalami, ternyata dia itu merindukan masa kecilnya dulu. Memorinya masa lalu muncul ketika dia bisa jalan-jalan dengan orang tuanya di Magetan Sarangan. Dia mengingat itu, jalan dituntun pakai kaos merah. Ingatannya ingat di masa lalu ketika saat itu bahagia. Dan sekarang dia tidak mendapatkan itu karena kesibukan orang tua. Mungkin ada dari kita yang seperti itu, ya, sudah lalai. Anak sudah besar, dibiarkan aja, tidak dirawat, tidak dijaga kasih sayang itu menjadi stabil. Soalnya kalau muncul harus gede kok, SD kok, gitu. Padahal mereka itu sebetulnya masih membutuhkan. Makanya ibu, kalau kita ada istilah dalam para kiai ini nek matur kan ngeten. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Karena anak itu akan mengingat apa setiap yang diucapkan oleh orang tuanya. Ya.
pelajaran. Termasuk itu juga bisa terjadi kepada suami kita. Saya nggak kirim nomor bapak-bapak mungkin yang luru. Suami kita, perhatian kita, itu akan dimasukkan ke dalam memorinya. Apa yang sehari-hari saya lakukan, bendino ngomeli bapak ini, kita betul. Sehingga yang tertancap di pikiran suami-suami kita itu bojo iki cerai kemudian kayak bendino iso ojo ngaku kok, bendino iso menyudutkan saya. Pernahkah enggak ibu berpikir seperti itu? Itu yang kadang kita tidak sadar. Semua penyebabnya adalah ternyata dasarnya dari keluarga. Keluarga itu siapa? Induknya adalah kita sendiri. Benar ya Bu ya? Kita sendiri kadang-kadang menjadi emak-emak penguasa di rumah. Anak kita korbannya. Salah satu sudutnya ada ruang kosong sehingga dia mencari pelampiasan keluar. Bahkan sekarang ini saya kalau acara seperti ini di kecamatan-kecamatan lain ketika gandeng dengan Pak Kapolsek ya, beliau menyatakan sekarang ini lagi daruratnya narkoba dan juga judi online. Dan dia mendapatkan target untuk menyelesaikan itu. Kalau sudah ada peristiwa 1 atau 2 tertangkap, dia baru bisa selesai dalam 1 bulan. Sampai bayangkan kalau keluarga kita dijadikan target, maka nanti pulang dari sini yang punya anak-anak remaja, minta maaflah kepada anak-anak kita dulu, ya, minta maaf kepada anak kita dulu. Barangkali di luar sana kita tidak tahu apa yang dilakukan. Itu adalah bagian dari kesalahan kita. Kalau ibu mau menangis, nangis saja, tidak apa-apa. Memangnya sampaikan ini benar kenyataannya, ya. Kita minta maaf dulu kepada anak-anak kita yang mungkin gak suka bisa sholat rukun 5 waktu, nggak bisa menghentikan bermain HP, game, ya, nggak bisa kemudian merokok menghentikan. Salah satunya yang harus kita lakukan sebagai ibu kita yang ada di sini, minta maaf dulu kepada anak-anak kita. Mungkin di situ ada bagian dari kekurangan kita dalam pengasuhannya. Itu ya Bu ya. Jadi kita tahu bahwa itu semua adalah perilaku. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu akan menurut 3 kali lipat lebih cepat daripada seorang ayah. Ibu hari ini cerewet tidak tenang, pikirannya kudu ngamuk aja. Tanpa ibu melihat di kamar, tanpa ibu melihat anak ibu di kamar atau di sekolah, dia akan merasakan nurani kalbu yang sama. Itu akan menular. Ibu punya hati yang jelek, suka marah-marah, suka mencari kesalahan. Itu nanti pasti akan menular kepada anak. Tanpa dia melihat ibu pun itu akan terasa. Ya, dan kita kan tidak tahu. Jadi ibu-ibu yang ada di sini semuanya, kita mencoba menyelesaikan satu masalah persoalan sosial. Kalau ini temanya judi online, kita mulai dari kita dulu pada posisi sebagai ibu. Nanti ibu-ibu bisa menyampaikan juga di rumah. Salah satu faktor perbaikan itu dimulai dari kita sendiri. Betul ya Bu ya? Bagaimana Bu dengan anak saya masih kecil? Justru ketika masih kecil ini sudah ditanamkan nilai-nilai lisan dan tingkah kebaikan yang dicontohkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan mencontohkan anak dengan tukaran ngarepe foto gini bojone lanang wedok tukaran. Kekerasan itu juga. Apa yang ada di dalam pikiran anak yang kecanduan seperti semalam itu, ternyata satu, dia itu merasa setiap kali apa yang dilakukan itu salah. Bukan persoalan dipukul. Ketika saya tanya, kamu sering dipukul mamamu? Enggak, jarang. Andai kan dipukul itu pun enggak sakit. Jadi bukan karena persoalan dipukul, tapi mentalitasnya menjadi down ketika pada saat kecil itu dia sering melakukan kesalahan yang tidak besar tapi dibesar-besarkan. Tidak tahu.
di mobil. Di mobil. Gimana enten? Oke. Betul, gimana ada? Kok masalah kecil? Oke. Dia menangis. Jadi kita panggil ruang sudut yang kecil sana, kita sapa, kamu anakku yang ganteng yang waktu dulu masih kecil, kenapa sih kamu jadi seperti ini, mengalihkan hobimu kepada judi online? Aku sering disalahkan mama. Aku tidak berbuat salah, tapi mamaku sering menyalahkan aku dengan kata-katanya. Saya jarang dipukul, tapi kata-katanya selalu membuat aku merasa bersalah. Ya. Jadi dia itu jujur karena saya berbicara dengan alam bawah sadarnya. Ya. Setelah itu baru kemudian dia merasa saya sangat berdosa kepada orang tua saya. Bagaimana bila orang tua saya nanti mati, meninggal, saya banyak salah, saya banyak dosa. Betapa jahatnya kita sudah membuat anak merasa terpojok di ruang waktu yang seperti itu. Begitu ya Bu ya, bisa dipahami ya. Kita sudah membuat anak, memposisikan anak seolah-olah dia bersalah, seolah-olah dia memendam semua beban itu, bahwa kamu anak yang salah, selalu salah, kamu selalu mengecewakan orang tua. Ditempatkan di posisi itu, maka dia menancap sebagai sebuah kesedihan trauma di dalam pikirannya. Dan walaupun badannya segede itu, cita-citanya tinggi, tapi mentalnya mental gembeng, nangisan. Nah, siapakah yang turut mensupport begitu besar tanggung jawab kegagalan anak kalau dalam kondisi sudah kita memenuhi, memetik dia sudah dewasa, tapi ternyata kejiwaannya tidak sehat. Itu namanya jiwa tidak sehat, ibu-ibu. Bukan badannya, tapi jiwanya yang tidak sehat. Ya, jadi dia sudah kuliah di semester 7 dan 8 dan tidak bisa menghentikan judi online, bahkan sudah hampir pernah mau ditangkap Pak polisi. Nah ini bahayanya seperti itu. Ternyata kronologinya karena murni faktor persoalan dalam keluarga. Baik. Ya karena memang ceritanya pas, jadi saya harus menyampaikan ini. Ya, pinjol, judi online, itu semuanya adalah produk-produk IT. Ibu-ibu bisa membuat akun, ngerti akun Bu? Ngerti akun? Tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau penjenengan tidak ngerti gak apa-apa Bu Aris, karena produknya zaman dulu. Iya, Jadul. jadul. Tapi kita harus sadar bahwa anak-anak kita itu sekarang sudah bisa ganti-ganti akun banyak. Dan ketika nanti itu sudah ini hanya materi aja, ya nggak apa-apa, nanti Bunda lebih cepat menyelesaikannya. Jadi anak-anak itu sudah bisa berganti-ganti akun. Tetapi akun itu bisa dideteksi. Akun itu begini, saya punya password, saya punya WA, saya punya Facebook. Itu dibuat dasarnya karena saya punya akun. Akun itu apa? Email sama password. Kalau ibu-ibu sudah buat itu, namanya ibu-ibu sudah punya akun. Paham ya? Kadang ini mau aku tiga anakku Bu, gak ngerti sepenting aku di Facebook, sepenting aku di WA gitu. Ya. Dan akun itu tidak bisa dilacak oleh modernisasi IT. Maka siapapun itu, tadi pagi sebelum berangkat saya juga mengingatkan anak saya yang juga sering main game. Gamemu harus aman. Kalau gamemu gak aman, maka mama tidak bisa melindungi. Dan itu terjadi tidak hanya kepada anak yang kuliah, tetapi juga pada anak-anak yang sekolah SD. Betul kata Pak Camat. Anak-anak itu ngerti bahasa slot, bahasa poker, bahasa apa.
Jenengan nggak ngerti kan? Nah, karena nggak ngerti itu ibu-ibu, mereka aman, mereka merdeka, nggak ono sing ngawasi. Siapa yang ngawasi mereka? Nggak ada orang tuanya yang sebagai fungsi pengawas nggak ngerti ilmu teknologi. Ya, jadi ibu-ibu itu bukan ilmu yang sulit, bukan ilmu yang sulit, bisa dipelajari. Pokoknya ojo gaptek temen lo, bojone Pak Lurah jane gaptek. Belajar ya, belajar ya. Dulu rasa toh? Jangan gini sana gini. Ya, atau dulu. Ya, jadi ayo kita belajar nggak apa-apa. Pak Camat, saya dulu itu pernah jadi healing saya dulu itu pernah menggilir ibu PKK ini tak jadi kreasi. Itu yang sudah saya ajak nih Bu Lurah Tambah Rejo, saya truk, Lurah Kadana, nama Kabe, kan Jogja tak gue tahu terus itu paling nanti Solo ya. Perlu diagendakan lagi. Boleh kita lagi. Ya, lagi. Boleh Bu. Ya itu karena perjalanan dinas. Dan itu yang saya nawari itu kebetulan ada nggak bisa. Jadi yang bisa itu cuma 4 orang aja. Jadi mobilnya kan 4 gitu ya. Jadi dia menjadi pendamping saya 2 hari. Jadi begini pun lamanya kan hotel lah. Emang di situ konsumsi bandara tinggi, baik. Ibu Yuan di sana. Besok-besok diajak lagi ya. Tapi Bu Lurah ya, saya nggak ada lagi sih Bu Lurah ya. Jadi Bu Nur ini tidak bermaksud meden-medeni, karena Bu Nur ini belajar lebih mendahului daripada jenengan semua. Bu Lurah Padana pecah. Ya, jadi Bu Nur ini hanya memberitahu ilmu yang bisa didapat yang lebih dulu dari jenengan, tidak bermaksud menyombongkan diri. Ilmu itu Bu didapat dari belajar, ya, didapat dari belajar. Kalau kita tidak belajar, kita selamanya nggak akan mengenal ampun. Zaman sekarang ini orang nggak ngerti Word, nggak ngerti Excel. Kalau orang seusia Bu Nur ini nggak ngerti, pantas baris barang ini bisa dulu, Wiswakil barang ini bisa dulu, Excel bisa loh. Oh iya saya bisa. YouTuber ini. Foto pulau. Oh iya YouTuber. Saya kan OPS. Wah. Bisa kan bicara main nggak kamu? Guyon Bu, guyon. Curang dengan Bu Wiswakil ini. Ya tuh masa lalu terus tadi. Terapi. YouTuber dari Mau mantan suaminya udah mau berat ya. Kan cerita-cerita masa lalu, sak konco. Makanya kelihatan bersih. Tapi kadang-kadang apa sumpah kalau SBB gitu. Enggak Bu, ini sumpah enggak. Cuma memang saya itu kan orangnya to the point gitu loh. Toh seloro. Mulai diterapin lagi Pak Jaya. Ya seneng gitu ya, seneng ngajak-ngajak ibu Lurah lagi ya. Itu Lagi Bu, lagi. jadi kenangan-kenangan. Lagi. Pak Ngaris dino betul lupa dino Pak. Ya, soalnya bener punya rezeki lagi. tindakan lagi dulu. Oh, jadi pikir bener punya jalur sih nyoblos, gak nyoblos aja. Nih, jadi itu ya yang lain ya. Jadi saya mau cerita lagi. Saya kemarin kan masuk lapas ya, masuk lapas. Jadwal saya itu kalau besok pagi jadwal saya itu konseling di pengadilan agama. Pengadilan agama terkait dengan anak-anak yang hamil di luar nikah, dia mengajukan dispensasi nikah, diska. Kalau anak-anak itu kan usianya 18 tahun ya. Nah itu nuturi arek sing wis kandung metem. Bahasa kasar itu nuturi. Masuk tak bener jenengan wis kandung metem, wis kandung hamil, dituturi. Bisanya hanya kita menasehati. Nah, kamu masih kecil. Kamu masih kecil. Bagaimana nanti coba kalau kamu punya anak, terus kamu sudah kerja lagi, atau kamu melanjutkan sekolah lagi, gimana? Kamu masih SMP, masih SMA, gitu ya? Jawabannya apa? Ada ibu di rumah, ada mbak di rumah, ada bapak di rumah. Coba bayangkan orang menikah itu seperti hanya dibayangkan image-nya itu hanya berhubungan badan. Dia nggak mikir masa depan anaknya.
ini sopo sing kerja didikani air susunya, nggak mikir makannya dari mana. Ada emak, ada bapak, ada mbak, ada mbak. Ya, ibu sih pikir bucin. Nah, Bucin. Bucin tok. Makan cinta. jadi begitu ya Bu ya. Kita juga harus dihindarkan dari persoalan itu. Itu kalau candu HP, game online, Google. Tapi ini candu hubungan seksual. Sekarang yang lagi viral anak digauli oleh bapak kandungnya sendiri sudah 4 tahun yang hari ini. Orang bengah ya. Oh, tak lupa aja. YouTuber tahu. Ya. Apa peran ibu-ibu ketika kita berbicara dengan ibu-ibu di sini? Ibu-ibu itu mengambil peran penting. Ya, ketika ada kekosongan dalam ruang suami, loh pelampiasan anak dewi. Kurang kasih sayang kepada anak, ada ruang kosong, bahasa psikologi namanya tangki kosong. Anak bisa melampiaskan ke judi online, bukan seksual. Dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, gitu ya. Nah, saya cerita lagi ketika saya masuk di itu tadi kan konseling PA ya, pengadilan agama. Saya kalau konseling di lapas di penjara wanita, apa yang mereka ceritakan? Menatap wajah saya saja, saya sapa, ibu-ibu yang sehat, ibu-ibu yang cantik, yang kuat, yang hebat. Menyapa gitu saja sudah menangis. Nangis ya biasanya. Ya. Apa sebagian besar kasus mereka itu ya termasuk ini online, arisan online. Ya kalau ini kan judi online, tapi sama saja dengan arisan online. Dia apa namanya buruk ya, bandar arisan sak bojone masuk penjara sak bayi. Masuk dia dalam kondisi hamil, melahirkan di rumah sebentar, kembali lagi ke lapas, justru bayinya masa depan yang demikian indah, masih muda-muda, bisa bapak saya lucu-lucu nemburi masih muda-muda. Saya bayangkan masa depannya suram hanya gara-gara permainan kecanduan kayak ini online, tangan-tangan betul bedak kosmetik, tangan kreditan barang, semuanya hampir 90% penipuan masalah uang. Ya, jadi itu. Jadi masalah ini berhubungan dengan IT teknologi, Ibu. Maka kita kan tidak mau menyudutkan sama anak-anak kita dalam proses kita berkeluarga yang tidak sempurna itu dengan menciptakan mental yang akhirnya kurang apa saja ya, kurang ekonominya, kurang kasih sayangnya, kurang perhatiannya, kurang pendidikannya, ya kasihan nanti anak-anak itu, ya. Dan ini karena sudah menjadi target di jajaran aparat penegak hukum, maka nanti kalau dalam setiap rapat PKK di desanya masing-masing minta tolong disampaikan ya, minta bocori ibu-ibu, Bu RT, ibu warga, bocori, sampaikan ke anak-anaknya, gitu, sampaikan gitu. Bahwa sekarang polisi sedang banyak merazia darurat narkoba dan juga judi online. Merazia itu sekarang itu menjadi target. Coba kalau nggak percaya tanya sama Pak Kapolsek Duduk, Pak Hendrawan. Target dia. Jadi Kecamatan Duduk ini banyak tersangkanya, tapi ditangkapnya mungkin hanya 1, 2 itu saja. Karena ini kabar ditangkap. Wah, mungkin ya sudah ponakan hanya 1, 2 aja, ya. Nanti disampaikan ke wilayah RT-nya masing-masing. Harapannya jangan sampai anak-anak kita. Makanya tadi bolak-balik saya katakan kita saya nggak mungkin sih judi online. Apa tak ada potongan di sini ibu ini yang mengerti IT sehingga bisa judi online? Nggak mungkin. Mengaku nggak ngerti itu. Dia itu masuk menggunakan akun. Judi online itu masuk menggunakan akun. Aman. Ya, tak dulu ya orang potongan sing ngono biasa. Mudah-mudahan amin. Ya, jadi mudah-mudahan terwujudnya masyarakat Gresik yang cerdas digital. Jadi kita semuanya ini diajari masih tua-tua tetap belajar digital ya Bu ya. Manfaatnya salah satunya untuk mengecek apakah anak-anak kita ini dalam kondisi. Tapi ini ngecek HP ini bapaknya aku nggak
temen lo ya. Betul kan? Ibu-ibu masih nyaman dengan suaminya masing-masing? Bagaimana? Gimana lu? Tidak mengamankan. Jangan kamu Apa-apa. Kok dinangan guyon-guyon. saya berikan contoh ya, baju baru akan dia sangat berarti ketika saya punya guru digawe, digantung, dideloki. Iya. Betul. Setelah digawe, minggu telu bosen dikeleprak. Bener tak bener? Bener. Sama. Jangan sampai ya seperti itu. HP baru, barang baru, sesuatu yang baru memang nilainya sangat berharga. Tetapi bila kita sudah menikmatinya lama, maka rasa bersyukurnya wis hilang. Makanya banyak sekali yang nggak nyaman sama orang-orang yang wis berada di sekitar kita sing lama-lama ini. Ya, jadi saya ini kalau menghipnoterapi orang itu ada hipno itu macam-macam. Hipnolove itu apa? Memunculkan rasa cinta kembali. Jadi cinta berulang-ulang pada pasangan yang sama. Tapi sampai pasangan nggak sama. Terus espa aja tuh. Ya, besok tanggal 20 kado Terus espa aja tuh. Kok saya sambung guys. Besok saya tanggal 23 November ada kegiatan di SMK Negeri Jedek Pak Camat. Saya bersama komunitas saya di pengurusan tingkat Jawa Timur itu melakukan terapi motivasi kepada anak-anak SMK Negeri Jedek jumlahnya sekitar 322 itu khusus kelas 10 aja. Khusus kelas 10. Jadi saya minta kerjasama dengan para master-master yang sudah terkenal, yang sudah hebat, dan mudah-mudahan itu salah satu upaya saya untuk memperbaiki generasi muda, ya, untuk meluruskan kembali jalannya agar dia bisa mengendalikan diri. Ada orang itu dicap jahat, dicap pelit, dicap judes, dicap keras, itu seumur hidup. Kadang kan sampai mati kan dicap, terus bagus mati ya menjadi urip jahat, gitu ya? Gitu kan? Terus gak apa-apa, lo kampung ya gak tahu urunan, nyengit, ya. Apa maneh, Ibu Wiswati ini gini. Oh, sedih-eleng ke Pak Lurah ini berbogang itu nih. Khas Orang itu mengingat brandingnya dia apa waktu hidup. Tahu nggak ibu-ibu? Branding sifat watak seseorang itu ternyata bisa dirubah. Bawa ke sini orang jahat, bawa ke sini orang pengarang. Ternyata orang marah jahat itu sebetulnya adalah kebiasaan sehari-hari yang dia pendam di dalam pikirannya sejak dia masih kecil, sejak dia dalam kandungan. Jadi itu ternyata bisa dibuang, dikeluarkan. Maka orang itu kalau sudah dibuang menjadi orang yang baik seperti saat dia dilahirkan. Karena sudah tua, gak bisa hilang total, tetapi setidaknya bisa mengendalikan. Apa bedanya Pak Camat dengan pembawa mono? Pak Camat banyak ilmunya, banyak mengendalikan. Oh, aku lek nyamuk, gak pantes. Aku camat, jabat eselon. Bujuku ya pegawai. Dia bisa mengendalikan. Tetapi orang-orang di jalanan sana karena nggak punya ilmu, dia nggak bisa mengendalikan. Tapi misu ya misu lain. Oh, kurang ajar itu. Misu lain. Dia tidak punya daya mengendalikan. Seperti ibu juga begitu. Apa ngerasanya ibu juga kok jadi lah ya kayak kudu menceng kabeh. Mobil yang model zaman dulu aku tak pernah seperti itu ya. Kalau orang itu bernilai, value-nya tinggi, maka dia tidak akan mengucapkan itu. Dia bisa mengendalikan diri. Wah, aku gak apik rek ngomong. Wis babat-babat zaman jadi dia sudah mati. Dan itu nih orang, jelas Pak Yai, Bu Yai. Jarang dia ngomong-ngomong kejelekan orang, karena dia bisa mengendalikan diri.
Jadi ngomong elek, gak ngomong elek. Jadi ngamuk, malah gak ngamuk. Nah itu bedanya apa? Berarti beliaunya ini pintar mengendalikan diri. Tidak bisa merubah total, tapi setidaknya dia bisa mengendalikan diri. Paling-paling ada orang yang melampiaskan paling. Ya, dok kayaknya kalem dok omamu, mami kurang juga. Terus sediaannya ya apa gitu? Makanan. Ya. Jadi itu maksudnya. Kenapa kita bisa merubah mindset orang dari alam bawah sadar untuk merubah? Karena pada saat itu, ketika kita berada di dalam alam bawah sadar itu, manusia itu terbuka, membuka pikirannya, yang jelek bisa dikeluarkan, yang bagus bisa dimasukkan. Makanya kayak anak-anak SMK negeri, besok akan saya beri sugesti nasihat apa? Jauhi narkoba, fokus belajar. SMK adalah masa depanmu. SMK adalah sekolah dengan tujuan kerjamu. SMK adalah nanti bisa membuktikan bahwa kamu orang yang mandiri. Itu motivasinya begitu. Jauhi narkoba, jauhi miras, jauhi merokok, jauhi game online, judul, pinjol. Jadi gitu. Sampai pernah nggak membayangkan anaknya bundar itu pernah pinjem online. Katanya gitu mau coba-coba. Saya temen aku sih kasih kamu. Bicara sama dia bu, dia dapat pinjaman itu. Jadi anak saya pertama itu. Jadi begitu dia konangan ngomong, pernah aku coba-coba. Tapi tak jarno gak nyaur-nyaur. Jadi berapa sampai dulu? Kaget saya setengah mati. Makanya ini jadi pelajaran bagi saya. Saya harus bayar 5 juta. Dia itu coba-coba sama temannya pinjam judi online itu. Pinjaman online, pinjol 500 itu saya bayar 5 juta. Saya ditanyakan Pak Lurah, dia itu hanya main-main bulinannya apa namanya akun, arek nom ya, nyoba dipikirnya itu gak ditagih, dipikirnya gak bayar, tapi ternyata ancaman dari HP-nya itu terus tiap bulan bertambah, tiap bulan ditagih tambah terus. Makanya kalau orang sudah pinjol, alamat dia akan berat di kemudian hari. Ya. Jadi saya bisa bercerita karena pengalaman. 500 itu jadi 5 juta dalam berapa bulan gitu ya. Dan itu kalau anak nggak punya, nekat dia Mencuri. kalau uangnya duit jajan, nggak duit nekat dia. Karena dia sudah bermain-main dengan akun itu masih palsu, masih opo, karena KTP itu ketika dikirimkan kan dia sudah terdaftar. Ya, jadi ibu-ibu bahayanya KTP juga begitu. Kemarin ada orang datang ke saya nangis-nangis, katanya dia melamar kerja, ternyata abal-abal palsu, KTP-nya sudah dikirim sampai ke Bini KTP-nya. Terus KTP kok digaya kok udah baru-baru ditagih pinjol, sampai ke Bini ya. Jadi ada orang yang sangat berhati-hati terhadap KTP kita. Makanya kalau kirim gambar KTP, ya ketik nomor tiknya bisa dicoret ya. Atau kalau sudah selesai dihapus lagi, gitu ya. Karena itu juga mainnya dari kirim-kiriman aja, ya. Baik ibu-ibu, dari sini ada pertanyaan boleh. Jadi tujuan kita memang bahaya judi online dan online ilegal ini memang harus disosialisasikan. Pertama, hukumannya berat dan pasti akan kembali kepada orang tua. Berapa untuk menebus orang yang punya kesalahan-kesalahan ini? Saya pernah mendengar, tidak apa-apa, saya pernah mendengar untuk khusus candu narkoba aja nebus 200 juta. Lebih bu, paling lebih bu. 200. Itu teman saya di DPR. Anaknya yang kena nilainya segitu, bayangkan ya bu ya, hanya karena dari coba-coba main-main seperti itu, asalnya dari coba-coba aja, ya. Maka kita tahu sendiri kan bagaimana peran ibu sangat dibutuhkan untuk totalitas maksimal mendidik putra putri kita. Nek sudah total maksimal terus anak musik tetap milih ya Allah bu, ya yakinilah bahwa doa ibu-ibu itu yakin sampai dengan Allah dan Allah akan kembali kita.
Sama seperti suami itu lebu, gak mereka aku belas, ya, gak perhatian, gak kasih sayang, terus tak jawel, gak mesra, belas, mau baca apa di mesra Masih mesra Bu, Pak Camat itu. Wes, kaknya gol belas, jajaran gak diberi belas. Malu menunjukkan Bu. Malu mempublikasikan. Kak, mari kita lirik-lirik Anda ya. Ya. Tugas kita apa? Tugas kita berupaya dengan apa yang kita lakukan. Andai pun sudah maksimal, kalau tidak bisa, berdoa saja, yakin Allah yang akan membantu kita. Ya, nggak usah kemudian merasa aku sementak, gak berusaha, nggak bisa. Tetap ada usaha terakhir kita, yaitu minta pertolongan kepada Allah. Kalau tidur bisikin. Tahu bagaimana cara terapi orang? Al-Fatihah juga. Dengan cara yang terselubung. Kalau tidur dibisiki. Kami kalau panggil Pak Camat apa? Apa? Ayah. Api. Ajari ya. Ayam ber. Misalnya gini. Kalau diajari baca-baca itu keluar dulu Bu. Oh ini ngajari sampean kok. Ayam ber. Itu temenan buka ini. Maafin aku ya, selama ini aku salah. Aku tidur bisikin aja. Aku tidur bisikin aja. Ayah, maafkan aku ya. Aku sering gak bisa lembut. Aku sering gak bisa kasih perhatian total. Aku kadang gak pernah merasakan apa itu namanya. Aku kadang gak bisa memberikan kelembutan. Yang ada aku hanya bisa menampakkan wajah sumur, wajah gak sume gitu. Minta maaf aja, tapi bisikin dalam telinganya waktu dia tidur. Itu namanya hipnosis. Hipnosis macam apa? Aku tidur. Iya. Bu, teman dipikir, loh, ki bojoku kesurupan. Kemarin aku tidur. Nah, akhirnya kan tetap krungu. Sampai tahu tidak? Tak ceritani. Orang kalau sudah sahib masuk dalam dunia hipnosis, itu masuk dalam alam bawah sadar. Maka dia itu sama seperti alam kita mimpi. Kenapa saya suruh ngajarkan jangan pada saat dia tidur? Jangan-jangan pada waktu itu dia bermimpi. Kalau pada saat dia bermimpi, maka alam bawah sadarnya terbuka sehingga bisikan panjenengan bisa masuk. Coba lah dituturi ini dalam alam sadar. Sampai tuturi. Belum masuk. Ya. Masuk. Tak bisi Anda. Ayah sampai lebih dalam suwe gak masuk gak di rumah no. Gak di rumah no, itu suwe ya. Iya. Tapi kalau di nasihati dari alam bawah sadarnya seperti anak kecil, maka dia akan menancap masuk di dalam pikiran. Jadi gitu syaratnya. Itu rahasia loh, jadi kata sedunia loh. Ya, setelah tidur atau mau bangun tidur. Baik kepada anak-anak kita juga kepada keluarga kita semuanya. Termasuk kepada orang tua kita. Ya kalau kita mau tua atau cerewet ya. Boten, insya Allah. Aku singgungan. Sensitif Iya. ya. Saya berikan sesi tanya jawab boleh. Apa saja boleh. Saya ya. boleh. Oke, matur semaduan, aplaus dulu untuk beliau. Dengan ini istimewa, narasumbernya itu ahlinya. Jadi kebetulan beliau juga kan sebagai hipnoterapi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada beberapa hal tadi yang disampaikan beliau. Yang pertama tentang peran seorang ibu itu sangat penting sekali. Jadi paling tidak dengan sebagai ibu rumah tangga bisa istilahnya coba bosan nuturi. Terus yang kedua kesibukan orang tua itu juga sangat menentukan sekali. Jadi ketika ngapunten kadang lali tiktokan anak itu jawaro yang
utawa pas masak wis keterekan belas akhirnya kecewa gitu. Terus yang berikutnya ketika sudah ada kecanduan tentunya perlu adanya tempat curhat gitu nggih. Terus yang terakhir tadi untuk hal seperti itu produknya adalah dari IT. Jadi awalnya dari IT, sementara IT sendiri itu bisa digunakan positif. Satu contoh bulu rampung itu positif, 3 YouTuber oleh duit itu nggih. Atau untuk bisa mencari ilmu dari Google, ChatGPT atau lainnya. Namun juga bisa negatif. Salah satunya adalah adanya game, terus juga untuk judul dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada ibu-ibu, dipersilakan. Tapi ngapunten, mboten bisa nangis ini tanda nggih. Bahwa kalau bisa dikasih nangis kali nggih. Nggih, monggo dipersilakan Bu. Sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kalau punya mohon maaf, saya Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.